Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Om Agri Motor. Pada kesempatan kali ini kita sedang akan memasang piston KZ, ya kan? KZ standar. Kita pasang di motor Vario Karbu. Oke. Ini efeknya apa? Terus kita harus gimana biar PNP? Kita harus bubut sebelah mana? Terus bentuknya kayak gimana? Simak videonya sampai habis. Oke, terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Baik, terima kasih. Kali ini kita sedang memasang piston KZ ke Vario 110. Tujuannya apa? Kenapa kita ganti piston KZ? Karena piston KZ itu diameternya 53, sedangkan Vario 110 bit, terus Scoopy itu adalah 50. Jadi selisih 3 mm, cukup jauh. Kalau kita bisa bilang ini sudah bore up nih ya. Karena sudah 300, apa namanya? Oversize 300. Kalau kita bilang oversize. Tapi menurut saya ini sudah apa namanya? Bore up. Sudah lebih besar, jauh. Tuh sampai masuk tuh pistonnya kan. Oke. Terus kenapa kita ganti ini? Yang pertama memang diameternya lebih besar. Otomatis dia cc-nya nambah. Kita sudah hitung-hitung itu ketemu cc sekitar 121. Lumayan lah ya, 121 lumayan. Terus ketinggian jenongnya itu lebih tinggi. Nah, bisa kita lihat tuh. Selisihnya sekitar 1 mm. Lebih maju, otomatis kompresinya lebih padat. Nah, kompresi lebih padat ini menguntungkan kita karena dia akan pembakarnya lebih sempurna, kompresinya lebih padat, pembakarnya lebih sempurna. Dan khusus untuk Vario ini aman-aman saja. Kenapa? Karena dia pakai water cooling atau pakai radiator, sehingga kompresi yang kita naikkan sedikit ini ya nggak terlalu parah sih naiknya, itu akan aman-aman saja. Terus untuk starter tangannya juga tetap bisa. Kenapa? Karena ADS atau noken nggak kita rubah, kita pakai standar ya nokennya, sehingga ADS-nya masih berfungsi, sehingga starter tangannya tetap bisa kita pakai. Oke. Terus efek selanjutnya selain cc-nya nambah sedikit, kompresinya nambah sedikit, otomatis power tenaganya juga nambah. Oke. Nah, untuk perubahan pistonnya bisa kita lihat di sini, kita bubut. Tuh. Bagian sininya kita bubut, kita bentuk seperti ini, ya kan? Oke. Terus bagian bawahnya kita samakan. Bagian bawahnya kita potong juga tuh. Karena untuk KZ itu dia relatif lebih panjang, sisanya sini lebih panjang. Jadi kita bubut juga, kita ratakan. Oke. Selain itu nggak ada untuk besar diameter pen pistonnya juga sama. Pokoknya PNP kalau masalah ini ya, tinggal kita bubut saja seperti yang saya kasih tahu tadi. Nah, kurang lebih posisinya seperti itu ya. Nih kak ketok. Nah, tuh jenongnya tuh. Nah ini nih. Oke. Ini insya Allah aman lah, insya Allah aman. Ini nggak terlalu panas, nggak terlalu padat, tapi powernya dapat. Nah, ADS tetap kita pasang, ya, biar starter tangan tetap bisa dipakai. Ini kalau kita lepas starter tangannya nggak bisa dipakai, tapi memang sedikit ada perubahan, lebih nendang dikit. Nah, tapi ini tetap kita pakai karena ini speknya untuk harian, jadi tetap kita pasang ADS-nya. Terus ini kita pakai KZ standar ya, KZ standar. Kalau kita pengen cc-nya jadi 125 atau ya 123, 124 lah, itu kita bisa pakai KZ oversize 100. Itu cc-nya 124 lah kurang lebih. Kalau kita bulatkan bisa 125 kalau kita bulatkan. Nah, tapi kondisi linernya akan sedikit lebih tipis. Tapi kalaupun kita pakai oversize 100,
itu sebenarnya masih aman kalau untuk harian. Kalau untuk ini ya Vario, karena dia pakai water cooling atau pakai radiator. Tapi kalau untuk Beat dan Scoopy ya saya sarankan pakai standar aja lah kalau cuma buat harian. Oke, jadi ini sudah selesai ya, sudah selesai kita rakit semuanya. Ya, kita hidupkan dan hasil suaranya seperti ini. Oke, dengan spesifikasi yang semuanya standar, untuk stop speed saya rasa sih tidak akan berubah terlalu signifikan. Jadi kalau misalkan pengen menambah top speed ya selain kita ganti piston, kita juga harus CVT-nya juga kita rubah. Kalau perlu knock on as atau camshaft juga kita rubah. Oke? Jadi kesimpulannya kalau kita pengen pasang piston KZ ke Beat, Scoopy atau Vario 110 itu aman-aman saja, tapi yang penting perhatikan kita harus bubut bagian atasnya dan juga kita bubut bagian bawahnya kita kurangin, terus cowakan untuk lap in-nya juga kita tambah, karena kalau nggak kita tambah dia bakalan nabrak ya kan, berbahaya. Oke, semoga bermanfaat kali ini. Saya akhiri, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.